Membahas soal pansus hak angket KPK di studio Kompas TV masih ada Donald Faris, peneliti ICW, juga terhubung melalui sambungan satelit dengan anggota pansus hak angket KPK fraksi PDIP, Masinton Pasaribu. Tadi sebelumnya ada Supratman Andi Aktas, politisi dari Gerindra, tapi harus terlebih dahulu meninggalkan percakapan ini karena ada keperluan lainnya. Saya ke Pak Masinton. Pak Masinton, tadi sebelumnya dikatakan oleh Mas Donald bahwa justru syarat formil untuk pembentukan pansus hak angket KPK ini tidak terpenuhi. Kok lanjut terus? Kalau tidak terpenuhi ya nggak mungkin jalan. Syarat secara formil itu sudah terpenuhi. Nah, itu maka angket ini berjalan. Bahwa masih ada fraksi yang belum mengirimkan anggotanya, ya gitu. Tapi sekarang kan yang tadinya 5 sekarang sudah menjadi 7, ya. Kemudian nanti juga teman-teman lain juga akan ada yang menyusul, begitu ya. Nah, secara formil yang sudah mengirimkan nama 6, tapi secara de facto yang sudah datang ke dalam rapat panitia angket itu ada dari fraksi Gerindra, gitu ya. Nah, kalau syarat-syarat formil itu sudah terpenuhi, maka tadi sore kita juga melakukan rapat panitia angket, ya. Kita menyusun agenda, mekanisme kerja, kemudian siapa-siapa nanti yang akan kita undang ke panitia angket, ya, untuk kita minta pendapatnya, ya. Terus kemudian juga untuk yang kita periksa dan lain-lain, dan juga tadi penentuan penggunaan anggaran karena angket ini adalah dibiayai oleh APBN. Itu. Siapa saja yang akan diundang dalam waktu segera oleh pansus hak angket ini, Pak Masinton? Ya, nanti kami akan mengundang ada pakar, ya, kemudian juga akademisi, itulah kami nanti menentukan orang-orangnya yang kompeten, yang kami anggap layak sebagai narasumber di panitia angket nanti, sehingga kemudian kami mendapatkan masukan, ya, baik dari pakar, akademisi dan lain-lain berkaitan dengan penggunaan hak penyelidikan melalui panitia angket DPR RI. Oke, jadi kalau kita lihat faktanya sekarang sudah mulai jalan agenda di pansus KPK ini. Ya, Donald, ini kan langkah politik yang kemudian logika yang digunakan adalah logika politik, bukan logika hukum. Bang Masinton tadi kan menggunakan logika politik, bukan menggunakan logika hukum. Kalau menggunakan logika hukum pasti beliau akan merefer ketentuan. Nah, saya sudah sebutkan tadi, pasal 199 ayat 3, mekanismenya adalah dibahas dan disetujui setengah dari lebih 1 dari anggota yang hadir. Anggota yang mana? Anggota yang hadir dalam paripurna 28 April yang lalu. Nah, itu kan tidak dilakukan. Persetujuan angket hanya terjadi ketuk palu sebelah pihak oleh Fahri Hamzah, dan kemudian terjadi aksi walkout. Gerindra pada waktu itu walkout, PKS juga walkout, dan kemudian ada aksi menghujat oleh Bang Masinton Pasaribu menyebut anggota-anggota DPR munafik. Nah, itu yang terjadi kan. Tidak ada voting, tidak ada berapa banyak yang hadir dihitung dan mekanisme yang lain. Jadi menurut saya konsisten bahwa forum angket adalah forum yang tidak syah, forum yang ilegal karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Logikanya adalah bagaimana kemudian akan mencari tahu, menyelidiki lembaga negara melanggar undang-undang atau tidak, sebagaimana yang diatur pasal 79 Undang-Undang MD3, bahwa itu adalah bagian dari fungsi penyelidikan untuk mencari tahu terjadinya atau tidak pelanggar undang-undang, tapi justru pengguna angket sendiri, yaitu DPR, melanggar undang-undang dalam mekanisme persetujuan angket itu sendiri. Itu poin yang pertama. Secara formil kedua, kita harus merujuk pada pasal 201 Undang-Undang MD3, bahwa wajib bagi setiap fraksi untuk mengirim angket. Itu juga jadi syarat formal. Nah, pertanyaan yuridisnya, bagaimana kemudian keabsahan kalau ada 2 dan 3 fraksi yang belum mengirimkan anggotanya? Jadi syarat formal, sekali lagi, sudah 2 syarat formal yang tidak terpenuhi dalam mekanisme persetujuan angket itu. Dan Pak Masinton kan tidak menggunakan dalil hukum untuk menjelaskan, hanya dalil politik saja. Jadi menurut saya ini jelas perbedaannya.
publik menonton paripurna 28 April. Kompas juga menyiarkan secara langsung. Ada ketuk palu sebelum sholat Jumat pada waktu itu. Dan tidak ada mekanisme persetujuan, tidak ada mekanisme voting yang digunakan untuk melihat apakah publik setuju atau tidak. Dua syarat formil ini juga menjadi kritik KPK saat adanya pansus hak angket KPK ini. Tadi pasal 201 Undang-Undang MD3, juga soal pengambilan keputusan adanya pansus hak angket di rapat paripurna. Pak Masinton punya dalil hukumnya atau tidak? Kalau tadi Mas Donald menanyakan, ada tidak sih dalil hukumnya? Apa cuma dalil politik yang didasarkan untuk pembentukan pansus hak angket ini? Jadi begini, Mbak dan Mas Donald, DPR ini kan lembaga politik negara, ya. Nah, lembaga politik negara ini atau DPR ini bekerja berdasarkan undang-undang, berdasarkan perundang-undangan. Apa yang menjadi dasar dan aturan main dalam mekanisme di DPR itu diatur dalam Undang-Undang MD3, diatur dalam tata tertib DPR. Nah, mekanisme itu ya semua sudah dilalui ya. Nah, umpama dalam mekanisme pengambilan keputusan, ketika rapat di Komisi 3 ya sudah memutuskan membuat sebuah kesimpulan untuk agar DPR menggunakan angket. Nah, Komisi 3 itu terdiri dari seluruh unsur kelompok fraksi. Nah, kemudian ya dibuatlah secara formal, ada anggota yang mengusulkan terpenuhi 25 lebih anggota, terdiri dari 2 unsur fraksi lebih, dan kemudian disampaikan di paripurna, dibacakan di paripurna ya, dan kemudian untuk diputuskan, dan kemudian diputuskan. Nah, jadi sesungguhnya adalah bahwa secara formil ya keputusan tersebut sudah diambil di tahapannya tingkat komisi dan kemudian dibawa ke tingkat paripurna, dan di paripurna sudah diputuskan. Nah, kemudian maka nama-nama keanggotaan panitia angket juga sudah diumumkan di dalam pengesahan rapat paripurna, juga melalui rapat paripurna berikutnya yang kemarin itu, dan kemudian dibentuklah kepanitiaan angket dengan pengabsahan nama-nama yang sudah dibacakan dalam sidang paripurna. Nah, maka panitia angket bisa langsung bekerja. Nah, jadi kalau secara formal dan secara perundang-undangan syarat itu sudah terpenuhi. Adapun di dalam yang pasal yang disebut sama saudara Donald tadi itu tidak ada kata wajib ya, tidak ada kata wajib di situ. Nah, idealnya memang harus diisi oleh seluruh anggota dari berbagai seluruh fraksi yang ada ya, anggota dari seluruh fraksi yang ada. Nah, itu ideal, tapi dia tidak ada kata wajib dalam pasal ada, tersebut. Pak Masinton, 201. silakan cek pasal 201, ada frasa wajib di situ. Kalau saya mau jelaskan lebih dalam lagi, Pak Masinton, kenapa ada frasa wajib di situ? Ayat ini muncul akibat kudeta politik yang terjadi pada almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid pada waktu itu. Nah, mekanisme yang digunakan adalah tirani mayoritas, sehingga pasal wajib frasa itu muncul untuk membentengi sehingga putusan angket dan kudeta yang terjadi pada almarhum Gus Dur pada waktu itu harus didasari keputusan kolektif kolegial oleh seluruh fraksi. Itu yang membuat frasa wajib itu hadir, dan silakan Bang Masinton cek di memori Van Kulichting atau naskah perdebatan dari Undang-Undang MD3. Jadi ada kata wajib, silakan Bang Masinton nanti cek setelah diskusi kita malam ini. Jadi ada kata wajib di situ. Tapi hal ini dikesampingkan, Pak Masinton? Keputusan panitia angket itu ya bekerja melaksanakan putusan paripurna. Panitia angket itu adalah instrumen dari hasil ya, produk paripurna yang diputuskan melalui paripurna DPR. Maka instrumennya dibentuklah kepanitiaan angket. Betul. Dan dalam kepanitiaan itu tidak diwajibkan harus dari seluruh unsur fraksi. Ada gitu, Pak Masinton, silakan cek pasal 201. Dan saya tanya ke Pak Masinton, pasal 199 ayat 3 adalah dihadiri dan disetujui setengah lebih 1
di sidang paripurna. Jadi kita merefleksinya bukan di Komisi 3, tapi persetujuan angket itu gongnya adalah di forum paripurna. Saya tanya ke Pak Masinton, apakah forum paripurna mengaplikasikan ketentuan pasal 199 ayat 3 dihadiri dan disetujui setengah lebih satu? Apakah itu dijalankan oleh Fahri Hamzah dalam mengambil keputusan angket kemarin? Pak Masinton? Itu sudah dilaksanakan. Apakah ada voting? Apakah ya, dihitung? Pak Masinton? Tidak, kecuali kalau ada voting. Ini tidak melalui mekanisme voting. Itu ditanyakan secara dalam sidang paripurna. Apakah ini bisa disetujui? Kemudian anggota menyatakan secara serentak menyatakan setuju, kemudian ketok palu. Kalau ada setuju, nggak ada yang mungkin wall out kemarin, Pak. Jadi nggak ada yang wall out kemarin kalau ada setuju seluruhnya. Iya, jadi persetujuan itu kan setelah diketok baru ada interupsi. Itu. Pak Masinton, justru karena interupsi tidak difasilitasi dan ada cara-cara premanisme dalam mengambil keputusan oleh Fahri Hamzah dalam paripurna, itu yang kemudian prosesnya menjadi ilegal. Sehingga pembentukan pansus menjadi ilegal, keputusan ilegal, bahkan penggunaan anggaran itu diatur dalam pasal 202 penggunaan anggaran itu juga menjadi ilegal. Nah ini yang kemudian berpotensi Oke, menjadi Mas Sinton, ini kan perdebatan dari sejak ada awalnya pansus hak angket ini. Pak Masinton, apakah hal ini bisa dikesampingkan begitu saja? Artinya pada saat pengambilan keputusan di rapat paripurna ada juga sejumlah fraksi yang walk out, tidak jadi pertimbangan dan memang pansus hak angket ini bisa terus berjalan. Tapi nanti ya tahan dulu.